Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa marahnya Selendang Kubur mendengar ada yang menemani tidur Suto Sinting alias pendekar mabuk. Siapakah yang telah menemani tidur Suto? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Siapa orang itu? Sebutkan namanya. Dewi Murka? Bukan. Murbawati? Bukan. Lalu siapa? Siapa orang yang tidur denganmu, Suto? Pembayun, jawab Suto. Oh, Selendang Kubur menghempaskan napasnya dengan lega. Pembayun adalah lelaki yang paling rajin dan mencintai pekerjaannya sebagai perawat kuda. Usianya sudah 45 tahun. Dan sangat setia merawat kuda milik Betari Ayu. Sang kamu, aku tidur dengan perempuan. Jangan lagi kau datang ke sana ya. Selendang Kubur tak sadar berkata bagai seorang ratu memberi perintah larangan kepada bawahannya. Suto menertawakannya dengan suara pelan. Selendang Kubur jadi malu sendiri setelah menyadari larangannya itu. Kehadiranmu di sana hanya akan mengganggu perhatian para murid yang sedang belajar dan berlatih memusatkan pikiran. Selendang Kubur menutupi kecemasannya. Kemana aku harus mencarimu jika tidak ke sana, Selendang Kubur? Aku benar-benar bingung saat itu. Aku tak tahu kau ada di mana. Karena ketika aku muncul dari telaga Manik Intan itu, kau sudah hilang dan Paman Sugiri dalam keadaan terkapar luka. Hati Selendang Kubur masih berdebar indah mendengar Suto bingung mencarinya. Bahkan, dia sangka dirinya dapat membuat Suto mabuk kepayang karena rindu ingin bertemu. Tapi untuk memastikan sangkaan indahnya itu, Selendang Kubur pun menanyakannya kepada Suto. Untuk apa kau mencariku sampai kebingungan begitu? Karena aku harus meminta pusaka tuak setan darimu. Apa? Selendang Kubur terkejut dan segera kerutkan dahi, belalakan matanya yang indah itu. Suto hanya tersenyum kalem dengan mata seperti orang mengantuk karena mulai mabuk. Ia pandangi mata Selendang Kubur yang tak berkedip itu. Lalu ia tertawa geli sendiri sambil berkata, matamu itu enak dicolok tuh. Suto, sentak Selendang Kubur. Jadi, kau mencariku kemana-mana hanya untuk mendapatkan pusaka tuak setan? Iya, benar. Kau kira aku orang yang merampas guci tuak setan dari tangan pujangga keramat itu? Siapa lagi kalau bukan dirimu, Selendang Kubur? Karena saat itu yang ada di tepi telaga hanya kau dan Paman Sugiri. Kecewa hati Selendang Kubur. Bunga-bunga indah yang mekar di hati karena dugaan mesra tadi kini menjadi layu dan sebagian rontok berguguran. Ia pun sedikit jauhkan diri dari Suto dan berkata dengan dahi masih berkerut tegang. Ketahuilah Suto, bukan aku pencuri pusaka tuak setan itu. Kalau kau ingin merebut tuak setan, kejarlah Pelimaram sekarang juga. Dialah orang yang merampas pusaka tuak setan dari tangan pujangga keramat pada saat kau menyelam ke dalam telaga untuk yang kedua kalinya. Hah? Jangan bergurau, Selendang Kubur. Aku tidak bergurau, sentak Selendang Kubur. Pelimaram itulah orang yang mempunyai senjata jarum beracun yang juga mengenai tubuh Dewi Murka beberapa waktu yang lalu. Pada saat
dia menyerang pujangga keramat dengan jarum beracunnya, aku ada di atas pohon. Sangkanya tak ada orang lain di situ. Karenanya ia mudah saja mengambil pusaka tuak setan dari tangan pujangga keramat. Ia tidak tahu aku ada di atas pohon. Dengan begitu, aku tahu ia membawa lari tuak setan. Maka aku kejar dia sampai kemanapun larinya. Dan yang terakhir kutemukan dia di sini sedang berpelukan denganmu. Itulah sebabnya aku tadi sempat benci padamu. Bercinta dengan pencuri pusaka menjadi hak milikmu. Sebagai murid Sinting si gila tuak, sementara susah payah aku berusaha merebut pusaka itu untuk menyelamatkannya dari tangan orang-orang tak bertanggung jawab seperti halnya Peri Malam dan gurunya. Suto terbengong sejenak kemudian bertanya, memang apa hubungannya tuak setan dengan gurunya Peri Malam? Dia itu mencuri pusaka tuak setan bukan untuk dirinya, tapi untuk gurunya. Dia lakukan hal itu hanya sekedar patuh pada perintah sang guru. Kalau kau tak percaya, mari kita buktikan. Suto tertegun, matanya semburat merah karena mabuk. Menurut Suto, mereka tidak perlu mengejar Peri Malam, sebab tadi ia melihat ada perahu di celah bebatuan karang. Suto ingat cerita peramal pikun tentang gurunya Peri Malam, yaitu seorang tokoh tua yang sedang menunggu saat terbaik untuk melawan bidadari jalang. Suto ingat bahwa guru dari Peri Malam adalah Mawar Hitam yang tinggal di Pulau Hantu. Tentunya menjadi penguasa di Pulau Hantu tersebut. Menurut perhitungan Suto, cepat atau lambat pasti Peri Malam akan kembali datang ke pantai itu dan menuju ke Pulau Hantu memakai perahu tersebut. Tetapi Selendang Kubur mempunyai pemikiran lain lagi. Mungkin saja dia akan pulang ke Pulau Hantu menyerahkan pusaka tuak setan pada gurunya. Tapi bagaimana jika ia nekat menjadi murid murtad? Apa maksudmu? Karena dia tahu kekuatan dahsyat di dalam tuak setan itu, maka dia meminum sendiri tuak tersebut. Bukankah dengan begitu dia bisa kalahkan gurunya sendiri? Oh iya, memang bisa saja terjadi begitu, kata Suto sambil menutup bumbung yang habis diteguk isinya. Kemudian ia bertanya kepada Selendang Kubur, tapi apa dia berani menjadi murid murtad? Kenapa tidak? Aku lihat dia mulai jatuh cinta padamu. Apa hubungannya murid murtad dengan jatuh cinta? Dia itu bernafsu ingin mendapatkan kau. Dia harus singkirkan banyak saingannya, termasuk diriku. Untuk itu, dia perlu ilmu yang lebih hebat dan lebih dahsyat. Tak heran jika ia paksakan diri untuk menjadi murid murtad dengan meminum tuak setan itu. Dengan minum tuak setan, dia akan berilmu tinggi dan dapat menyingkirkan saingannya, lalu dia dapat memiliki dirimu. Aku kan tidak cinta sama dia, juga sama yang lainnya. Aku sudah punya kekasih sendiri. Kau akan dipaksanya bertekuk lutut di hadapannya, dan dipaksa juga agar mau menerima cintanya, agar mau melayani dirinya, dan kau tak akan berkutik karena kau kalah sakti dengannya jika dia meminum tuak setan itu. Suto kerutkan dahi setelah mencerna kata-kata Selendang Kubur. Lalu dia bertanya dengan suara semakin sumbang. Apa dia tahu kekuatan yang ada pada tuak setan itu? Tahu atau tidak, yang penting sekarang kejarlah dia, rebut kembali tuak setan itu. Aku akan mendampingimu dan menjagamu. Suto tertawa parau. Aku sih mau kau mendampingiku, tapi jangan sering-sering memandangi tubuhku ya, karena aku tahu kau punya kekuatan pandang yang bisa menembus pakaianku dan bisa melihat bagian dalamku. Aku malu jika kau begitu, Selendang Kubur. Kututup kekuatan itu dari tadi. Jika tidak, aku tak akan bisa menahan gejolak birahiku. Sambil ucapan kata begitu, Selendang Kubur melangkah ke celah-celah karang. Rupanya, dia mencari perahu yang disembunyikan Peri Malam. Begitu perahu itu ditemukan, Selendang Kubur segera sentakkan tangannya ke arah perahu itu. Melihat seberkas sinar kuning dan meledaklah perahu itu terkena
kilatan sinar kuning. Buar! Prak! Mengapa kau ledakan perahu itu? Seru Suto. Biar dia tidak bisa lari ke pulau hantu, jawab selendang kubur. Dia bisa pakai ilmu peringan tubuhnya untuk menyeberangi lautan ini. Tak mungkin bisa. Buktinya, dia siapkan perahu. Itu artinya, dia tak bisa menyeberangi lautan dengan mengandalkan ilmu peringan tubuhnya. Ya. Bisa juga dia buat lagi. Kita berangkat sekarang, Suto. Bagaimana kisah perjalanan Suto Sinting alias pendekar mabuk dengan selendang kubur dalam mencari peri malam? Temukan keseruannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.